Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih anak-anak. Di sini Bapak akan perkenalan diri. Nama Bapak Airi Dermawan. Di sini Bapak akan menggunakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Ini simbol badge yang Bapak punya dari kampus LPTK. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ya Bapak ingin tanya kabar kamu dulu. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat. Sehat, bagus sekali ya. Jadi kita jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dengan cara bagaimana? Kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian kita jika berpergian kita menggunakan masker dan jangan lupa bawa cairan untuk pembersih tangan. Setelah kembali ke rumah kita harus mencuci tangan, ya. Terus melepaskan pakaian-pakaian kita yang kotor supaya lebih cepat untuk dicuci. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba Bapak minta kepada salah satu orang siswa untuk membawakan doanya. Silakan. Silakan. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin cek absensi dulu ya, teman-teman kamu. Nah, di sini Angel datang. Datang, Pak. Datang. Si siapa Dea? Datang, Pak. Kemudian Dela Hadir. hadir. Gilang Datang. hadir. Kemudian Intan Datang, Pak. datang ya. Jadi semua datang. Nah, jadi sebelumnya Bapak ingin ingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang magnet Terus? dan pameran di negara ASEAN. Ya, terus? Dan tentang barang-barang yang diekspor dan diimpor. Iya. Tadi temanmu sudah mengatakan kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai negara-negara ASEAN. Kemudian ada aktivitas impor dan ekspor. Kemudian ada aktivitas lainnya. Kemudian tentang magnet. Nah, siapa lagi yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Nah, tahu nggak apa itu pengertian wirausaha? Apa wirausaha? Wirausaha adalah suatu pekerjaan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ya, tunjuk tangan ya. Coba saya tanya lagi. Apa itu wirausaha? Pak, Ya, silakan Angel. Apa wirausaha? wirausaha adalah suatu pekerjaan yang memberikan suatu lapangan kerja bagi orang lain. Iya. Satu kegiatan usaha yang didirikan oleh seseorang untuk dirinya ataupun untuk orang lain untuk mendapatkan penghasilan sehingga dia dapatlah kesuksesan. Adapun tujuan dan kegiatan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan, di mana tema hari ini yaitu tema 5. Kemudian tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha-usaha yang ada di sekitar pembelajaran 1. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini dengan kamu membaca teks, kamu dapat nanti menyebutkan ataupun menjelaskan peranan Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Ya. Kemudian dengan membaca teks, kamu dapat membuat laporan tentang negara ASEAN dan peran Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Nah, dengan mengamati, kamu akan tahu apa itu non-magnetis dan magnetis. Dengan mengamati juga kamu nanti dapat membuat laporan tentang benda-benda yang bersifat magnetis dan magnetis.
Nah, nanti dengan mengamati juga kamu akan bisa mengetahui apa itu daftar riwayat hidup. Ya. Nah, dengan mengamati juga kamu nanti akan tahu juga membuat laporan tentang daftar riwayat hidup. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Adapun kegiatan lainnya yaitu nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model jigsaw. Ya. Di mana nanti Bapak akan membagikan kamu nomor ataupun kelompok. Setelah itu Bapak bagikan topik yang akan kamu kerjakan di kelompok ahli. Setelah itu nanti kamu akan kembali ke kelompok heterogen. Setelah kembali kelompok asal, kamu akan menuliskan hasil diskusimu di kelompok yang tadi. Setelah itu baru mempresentasikan ke depan berdua mewakili kelompoknya. Nah, itu kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, tadi tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan laksanakan sudah Bapak sampaikan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha-usaha yang ada di sekitar di pembelajaran 1. Ya, materi yang akan kita gunakan hari ini dengan membaca teks. Kamu akan tahu peran Indonesia di negara ASEAN, kemudian mengamati dan melakukan percobaan benda-benda non-magnetis dan magnetis, serta membuat laporan tentang formulir. Ya, nah, ini sebelum Bapak lanjutkan, apa yang kamu ketahui tentang usaha-usaha yang ada di sekitar kita ini? Siapa yang tahu? Ya, Dea, apa? Warung kopi, Terus? bengkel, Terus? fotokopi, Fotokopi. Siapa lagi? Dea, ini Angel. salon, Terus? warung makan, Warung makan yang ada di sekitar. Ya. Nah, jadi adapun yang akan kita pelajari hari ini, tampak nggak gambar ini? tempat, Tampak. Di gambar 1 merupakan kegiatan usaha apa? fotokopi, Gambar 2, tempat, gambar 3, bengkel, bengkel. Nah, jadi ini termasuk kegiatan usaha yang ada juga di sekitar kamu, ya. Nah, setelah kamu amati di dalam gambar itu, ketiga usaha ini memiliki manfaat tidak? Hah? Kalau gambar 1 manfaatnya apa? Usaha fotokopi. Ayo, kalau ke fotokopi kamu mau ngapain? Mengfotokopi buku. Manfaatnya kamu bisa memperbanyak, memperbanyak lembaran, ya kan? Kalau gambar 2 usahanya apa itu? Mangkas. Ini manfaatnya apa? Ya, supaya rambut kita bersih dan rapi. Kalau bengkel, usahanya manfaatnya apa? Kalau kita kereta mogok, dibetuli bisa lebih baik lagi. Nah, jadi ketiga gambar ini memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alat. Sumber daya manusianya seperti ini. Orang sedang fotokopi, pangkas dan abang ini sedang membetulkan Honda. Sumber daya alatnya apa? Kunci, kemudian kertas, cukur, dan mesin fotokopi. Bagaimana benda-benda ini bisa masuk ke Indonesia? Iya, karena ada impor dari luar negeri. Apa itu kegiatan impor? Kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Nah, kemudian selain impor ada nggak ekspor? Ada. Apa itu ekspor? Mengeluarkan barang dari ke luar negeri. Ya, mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi banyak sekali sebenarnya kita kegiatan ekspor dan impor. Itulah peran apa Indonesia juga dalam sisi ekonomi di ASEAN dan seluruh dunia dipengaruhi dengan ekspor dan impor. Ya, bersifat non magnetis. Tahu kamu apa itu non
magnetis? Apa? Tunjuk tangan siapa? Apa itu pengertian dari non magnetis? Benda-benda yang tidak bisa lengket ke magnet. iya, benda-benda yang tidak bisa lengket dengan Magnet. magnet. Nah, sedangkan benda magnetis apa itu? Bisa magnet. Iya, benda yang bisa lengket dengan magnet. Nah, tadi ya. Kemudian, ini termasuk produk impor atau ekspor? Ekspor negara siapa ini? Indonesia. Ekspor negara kita mengekspor biji kakao ini keluar negeri. Selain ini masih banyak lagi sebenarnya ekspornya. Contohnya ini. Nah, ini apa? Jagung. Jagung. Jagung ini termasuk impor. Cuman ini diproduksi di dalam negeri. Cuman lisensinya dari luar negeri. Jadi banyak sekali produk-produk yang ekspor dan impor. Jadi kalau misalkan produk-produk ekspor itu, di sini ada keterangannya. Kamu lo beli baca. Sini. Isi bersih Badan POM diproduksi oleh PT Nestle Indonesia. Kejayaan di Indonesia didirikannya. Pabriknya. Cuman merek lisensinya menggunakan produk luar. Itulah dia. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin tunjukkan ini. Ini apa? Magnet. Ini magnet. Semalam ini ada magnet batangnya. Ini ada magnet apa yang ini? Magnet lah. Terus ini magnet apa? Terus ini magnet apa? Batang. Ini magnet apa? Magnet jarum. Nah, jadi Bapak bawa benda-benda di sini, ya. Benda-benda di sini, di mana dalam plastik ini terdapat benda-benda yang bersifat magnetis dan non magnetis, ya. Dalam benda ini, di plastik ini. Nah, sekarang siapa yang ingin melakukan percobaan kemari? Ya, silakan maju. Perwakilan dari sebelah sini. Nah, tunjukkan bendanya, sebutkan nama bendanya, bersifat non magnetis dan tidak non magnetis. Gunting bersifat magnetis, Pak. Iya, tunjukkan sama kawan-kawannya. Nah, jadi itu apa? Tadi yang dipegang si Dea Gunting. bersifat magnetis atau tidak? Iya. Kenapa bersifat magnetis? Karena bisa Karena bisa lekat. Nah, itu tunjukkan lagi. Apa? penjepit kuku. Bersifat magnetis, Pak. Iya, bersifat magnetis. Yang lainnya? Nah, yang lainnya dari sebelah sini. Silakan, pihak laki-laki. Jika penjepit kuku ini termasuk bersifat magnetis, ya. Ada juga benda yang tidak bersifat magnetis, seperti yang Bapak pegang ini apa? Roll. Ini nggak bersifat magnetis. Kenapa? Tidak ada unsur logamnya. Jadi banyak sekali, ya. Kemudian ini juga nggak bersifat magnetis. Nah, ini apa ini? Ini karet. Tidak juga bersifat magnetis. Kemudian ada. Nah, jadi kamu harus tahu tentang itu, ya. Nah, dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan oleh temanmu dan saya tadi, kamu sudah paham belum tentang benda-benda yang non magnetis tidak magnetis? Sudah. Ya, sudah paham tentang benda-benda yang bersifat non magnetis dan tidak magnetis. Nah, kalau gitu, Bapak akan bagi kamu ke dalam kelompok heterogen, ya. Mana sini ada kelompok Brunei Darussalam, ini 5 orang. Kemudian kelompok Indonesia, ada kamu nomor ini. Nah, sekarang coba dari kelompok Brunei dulu ke depan, kemari ambil nomor ini. Ya, 2, 3, 4, 5. Dari kelompok Indonesia, kemari. 2, 3, 4,
Nah, kamu sudah dapat nomornya kan? Kalau sudah dapat, tunjukkan nomornya ke atas. Tunjukkan nomornya ke atas. Nah, kalau sudah dapat, tunjukkan nomor ke atas. Coba lihat nomormu. Kamu dapat nomor berapa? Dah. Jadi aturannya, yang dapat nomor 1 harus berkumpul dengan kawan-kawannya yang nomor 1. Yang dapat nomor 2 harus berkumpul dengan teman-temannya nomor 2. Begitu seterusnya. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan teman-temannya. Dari tempat yang lapang, jangan bertumpuk. Mana kawannya? Di sini ada tempat ini, di sini. Di sini ada nih, kan Bapak bagikan kepada kamu. Ya. Nah, ini topiknya Bapak bagikan. Nah, sekarang coba baca topik yang sudah saya berikan. Ya, dibaca saja. Setelah itu, diskusikan sama teman-temannya dari sekarang. Tulis. Tulis. Ya, ditulis ya. Ini kok nggak ditulis? Mana yang nulis ini? Ayo. Tulis coba. Gilang, kamu nggak nulis? Sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang kamu kembali ke kelompok asal kamu. Mana kelompok asal kamu tadi? Bawa lembarannya itu, ya. Nah, sudah kan? Kalau sudah, nanti Bapak bagikan ini lembar kerja kelompoknya. Apa yang kamu diskusikan tadi, kamu tuangkan ke dalam sini. Paham? Ya, ini kelompok ini dulu. 5, silakan. Kelompok ini. Dan kelompok ini. Tuliskan aja. Ayo tuliskan semua apa yang sudah kamu dapat dari hasil diskusi kamu tadi. Ayo semuanya ikut berpartisipasi sama teman satu kelompoknya, jangan asik main sendiri, bantu kawannya. Sudah? Siapa yang sudah siap kelompoknya? Tangan? Ya, kelompok Brunei sudah siap, Malaysia sudah, tinggal kelompok dari Indonesia. Nah, nanti kamu harus mempresentasikan ke depan. Diwakili tiap kelompoknya 2 orang ke depan sini. Membacakan hasil yang sudah kamu kerjakan tadi. Silakan dari kelompok mana dulu? Ya, Malaysia, silakan. Angel sama Gilang. Nah, perkenalkan nama kelompoknya. Kelompok Malaysia. Sudah lihat itu. Terus nama anggota. Gilang, Angel, Elvia, Andika, Khairul. Nomor 1, sebutkan usaha-usaha yang kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Warung kopi, salon, butik, counter pulsa, dan bengkel. Nomor 2, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Saya
sudah bacakan presentase hasil kelompoknya. Ya, di situ mereka membacakan dengan baik sekali. Beri tepuk tangan dulu kelompok. Nah, sekarang giliran kelompok Brunei atau Indonesia. Brunei, silakan. Nama kelompok Brunei Darussalam. Nama anggota Dea, Ajija, Della, Davin, Denny. 1. Sebutkan usaha-usaha yang kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Warung kopi, salon, tukang pijit, warung makan, konter pulsa, dan fotokopi. 2. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut saat belanja menjadi lebih dekat. 3. Apa pengertian dari kegiatan ekspor dan impor? Impor membeli barang dari luar negeri, ekspor menjual barang ke luar negeri. 4. Tuliskan benda-benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis. Magnetis, jarum, besi, gunting. Non-magnetis, batu, kayu, kertas. 5. Jelaskan pengertian daftar riwayat hidup. Daftar yang berisi data pribadi seseorang yang digunakan untuk menyari pekerjaan, membuat surat lamaran kerja, dan sebagainya. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan ya. Silakan kelompok yang ketiga, kelompok Indonesia, maju. Nama kelompok Indonesia. Anggota Paris, Intan, Rika, Anjani, Dwi. Sebutkan usaha yang kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Pangkas, tukang pijat, warung makan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha tersebut? Saya bisa manfaatkan, yaitu usaha bengkel yang membawa kesuksesan. Apa pengertian dari kegiatan ekspor dan impor? Ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri. Impor adalah memasukkan barang dalam luar negeri, dalam negeri. Tuliskan benda-benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis. Magnetis paku, penjepit jaket, buludir, non-magnetis sisir, batu, pensil. Jelaskan pengertian dari riwayat hidup. Pengertian daftar riwayat hidup adalah seperti daftar formulir yang berisi data diri. Ya, sudah. Bagus sekali, berikan tepuk tangan kepada kelompok Indonesia. Nah, ya. Jadi rangkaian kegiatan tadi sudah kita laksanakan. Apa kamu sudah mengerti mengenai benda-benda magnetis, kemudian pengertian non magnetis, terus apa itu formulir, apa itu daftar riwayat hidup? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi untuk lebih tahu lagi pengalaman kamu, ya, di sini Bapak akan bagikan LKPD. Nanti kamu kerjakan, tulis namanya dan kelasnya, kamu kerjakan. Ya, setelah selesai berikan kepada Bapak, ya. Oke. Nah. Ya. Nah, sekarang coba tulis nama kamu dan kelas. Di situ setelah itu kerjakan apa LK yang soal-soal yang ada LKPD itu, ya. Dari sekarang. Terus. Ya, udah siap anak-anak? Sudah, Pak. Sudah? Nah, kalau sudah, coba antarkan kerjaan kamu ke depan.
Kali lah. Udah, tuh, tiga. Udah, ntar ya. Bapak periksa dulu lembar kerja peserta didik kamu yang sudah kamu kerjakan. Ya, ajar aja. Iya, bagus sekali ya. Kamu sudah mengerjakan lembar kerja didik kamu dengan baik. Sini Bapak bacakan yang sudah mendapatkan nilai 100 itu Angel, kemudian yang nilainya Dea juga ya, kemudian ada Andika 80, Gia 8, Gilang juga ya 100, Denny 60. Ini perlu untuk belajar lagi di rumah nih ya. Nah, jadi yang sudah mendapat nilai yang baik, itu tolong ditingkatkan lagi supaya dapat nilai yang bagus. Yang belum, tolong giat lagi untuk belajar di rumah. Nah, sekarang setelah kita selesai melakukan rangkaian-rangkaian ini, Bapak ingin berikan satu lembar lagi tentang refleksi. Ya, ini tolong nanti kamu tulis dan perwakilan 2 saja dari sisi sebelah sini, dari sini membacakan. Ya, silakan diisi lembar refleksinya. Dan yang kalau sudah dikasih silakan langsung diisi namanya. Bisa lagi. Bacakan lembar refleksinya. Bisa dibacakan? Bisa, Pak. Bisa. Gimana anak-anak, sudah siap? Sudah. Ya, kalau sudah siap, coba dari perwakilan kawanmu, siapa yang ingin bacakan dari sebelah kanan saya? Silakan. Siapa yang ingin membacakan hasilnya tadi? Refleksinya? Tidak ada? Saya, Pak. Nah, Dea silakan baca. Nama Dea Salani Putri. 1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang telah saya pelajari hari ini tentang usaha-usaha dan kegiatan ekspor dan impor. 2. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Saya sudah memahami tentang magnetis dan non-magnetis. 3. Bagian mana yang belum kamu pahami? Saya belum memahami tentang daftar riwayat hidup. 4. Apa saja manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Manfaat pembelajaran ini bagi kehidupan saya sangat penting. 5. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah daftar
Iya, tadi kamu sudah membacakan refleksinya mengenai apa yang sudah dipahami, apa baginya dalam kehidupan, ya. Sekarang dari sebelah kiri Bapak siapa? Ya, Angel baca. Nomor 1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Saya telah belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis serta barang yang diimpor dan diekspor di Indonesia. Nomor 2. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian tentang benda magnetis dan non-magnetis. Ya. Nomor 3. Bagian mana yang belum kamu pahami? Bagian tentang daftar riwayat hidup. Nomor 4. Apa saja manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Saya menjadi lebih banyak mengenal benda-benda apa saja yang diekspor dan diimpor di Indonesia. Nomor 5. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Saya ingin ketahui lebih lanjut tentang daftar riwayat hidup. Nomor 6. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya menjadi lebih paham dalam mengetahui benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Iya, bagus sekali kawanmu sudah membacakan hasil refleksinya sebagai perwakilan dari kamu. Jadi akan Bapak ingatkan lagi tentang pembelajaran hari ini tadi, yaitu mengenai wirausaha, usaha yang ada di sekitar kamu. Kemudian kamu sudah paham dan melakukan tadi percobaan tentang benda-benda non magnetis dan magnetis serta daftar riwayat hidup. Ya. Jadi sampai sini kamu sudah paham belum pembelajaran atau materi yang sudah kita jalani hari ini? Sudah, ya. Jadi untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman kamu, nanti kamu baca lagi di rumah dan lakukan percobaan-percobaan yang ada di rumah yang bisa kamu lakukan percobaan. Nah, di akhir pembelajaran yang kita jalan ini, siapa di antara kamu yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya bisa menyimpulkan tentang usaha-usaha yang saya temukan di lingkungan sekitar. Tukang pijit, pedagang goreng, warung kopi, konter pulsa, bengkel, dan fotokopi. Ya, si Dea tadi menyimpulkan tentang usaha-usaha yang ada di sekitarnya, baik bengkel, warung kopi, kemudian dan usaha lainnya. Itu juga berguna bagi kehidupan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar tersebut, ya. Sangat membantu. Nah, siapa lagi yang ingin menyampaikan hasil kesimpulannya? Saya, Pak. Silakan. Saya ingin menyimpulkan tentang daftar riwayat hidup. Ya. Daftar riwayat hidup adalah daftar diri pribadi yang berisi tentang lowongan pekerjaan dan daftar pendidikan. Ya, tadi temanmu sudah menyimpulkan tentang daftar riwayat hidup. Di mana daftar riwayat hidup itu adalah berisi tentang data diri seseorang, dari mulai nama, tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan dia, dan riwayat pekerjaan. Jadi siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Nah, Gilang, silakan. Saya ingin menyimpulkan benda-benda yang magnetis dan non-magnetis. Benda-benda yang magnetis seperti paku, penjepit kuku, dan gunting. Yang non-magnetis seperti sisir, batu, dan pensil. Iya, kamu sudah menyimpulkan tentang benda yang non magnetis dan magnetis. Di mana non magnetis itu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya sisir, penggaris, dan masih banyak lainnya. Kemudian benda-benda magnetis, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti besi, gunting, paku yang sudah tadi kamu coba sendok, ya. Nah, itu benda-benda magnetis. Nah, sampai di sini kamu sudah paham kan materi yang hari ini kita pelajari? Sudah, alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, untuk lebih apa lagi nanti kamu boleh baca-baca di rumah kamu, ya. Nah, jadi dengan berakhirnya pelajaran hari ini, ya, Bapak ingatkan kembali bahwasanya untuk pertemuan berikutnya, ya, maka kita akan masuk tema 5,
sub tema 2 pembelajaran 1, di mana tema 5 tentang wirausaha, subtemanya tetap masih usaha-usaha yang ada di sekitarnya. Nanti kamu baca pembelajaran 2, pertemuan berikutnya nanti Bapak akan tanya apa yang sudah kamu dapatkan dari bacaan yang sudah kamu baca di rumah. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini, silakan coba Gilang bawakan doanya. Bersiap. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak atas kehadirannya hari ini. Semoga nanti pertemuan berikutnya kamu dapat hadir. Ya, seperti biasa, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Setelah pulang dari rumah, setelah pulang dari sini sampai ke rumah cuci dan tangan, baju kamu lepaskan supaya lebih untuk cepat dicuci oleh orang tuamu. Sekian dan terima kasih.